Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara anggota badan yang paling besar resikonya dalam kehidupan dua. Pertama kemaluan, yang kedua lisan. May yadmanu lahu ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa orang yang mampu menjaga kemaluannya dan mampu menjaga lisannya, admanu lahul jannah, dipastikan ia masuk surga. Kecil memang dua barang itu dibandingkan dengan dua resikonya. Resikonya jauh lebih besar. Kadang kita dipuji karena keduanya, kadang kita dihina dan dicaci maki orang juga karena keduanya. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita agar kita termasuk golongan yang mampu menjaga lisan. Kata Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang keluar dari lisan kita, tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna rabbaka labil mirsad, dan sungguh Tuhanmu itu akan mengawasimu. Apa yang kita lihat Allah tahu, apa yang kita dengar Allah tahu, apa isi hati kita Allah tahu, kemana kaki ini melangkah Allah tahu. Pada suatu ketika nanti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kemana kaki melangkah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, idza aradal kalam ay yufakkira qablahu. Bila kalian ingin berbicara, maka pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau pembicaraan itu baik, bicarakan. Akan tetapi kalau isi pembicaraan itu ragu-ragu, diamlah. Ragu-ragu saja disuruh diam, apalagi sudah jelas pasti akan keburukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman kepada Allah dan hari akhir, ia mengaku iman kepada Allah, ia percaya bahawa setelah mati ada akhirat, falyaqul khairan, katakanlah sesuatu yang baik, aw liyasmut, atau diam. Dikala tertentu berbicara itu menjadi emas, dikala yang lain diam itu pun juga menjadi emas. Kemana lisan kita ini kita gunakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan kepada sahabatnya Imam Rabi', ya Rabi', la tatakallam fima la ya'nika
Hai Rabi', jangan katakan, jangan engkau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Fa innaka, karena sesungguhnya, idza takallamta bil kalimah, bila engkau mengucapkan suatu kalimat, hai Rabi', maka kalimat itu yang akan menguasaimu, bukan kamu yang menguasainya. Dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, juga Nabi bersabda, la tukthirul kalam bighairi zikrillah, jangan banyak berbicara sesuatu yang selain daripada mengingat Allah. Fa innaka kasratal kalam bighairi zikrillah, karena berbicara sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qalbul qasi, karena di antara penyebab seseorang jauh dengan Allah, di antara sebab seseorang jauh dengan Allah, al-qalbul qasi, keras hatinya. Orang yang keras hatinya disebabkan karena banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya biasanya banyak ngomongnya. Karena di antara tempat yang paling banyak salah dan dosa, lisan kita ini. Bahkan disebut dalam surah Al-Furqan, di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ada orang bodoh yang menghinanya, datang orang bodoh mencacinya, ada orang bodoh yang mencelanya, mereka mengatakan qalu salama, ucapan keselamatan kepada orang yang menghinanya. Salam, satu kalimat yang di dalamnya ada keselamatan. Kata ahli tafsir mengatakan bahawa makna salam dalam kalimat tersebut, pertama bisa bermakna ibadur rahman itu tidak akan membalas hinaan orang lain, tak akan melawan cacian orang lain, cacian orang kepadanya, hinaan orang kepadanya, tidak akan dia balas dengan kalimat yang serupa. Bahkan ia mendoakan orang yang menghinanya. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang tua kita tempo dulu, menyojirhom ngen bajau bek tabalah ngen nuga, menyojirhom ngen tumpau tabalah ngen azo kaya. Rupanya dalam khazanah kebudayaan kita juga mengajarkan bahawa bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak senang dengan kita, orang-orang yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu mencari kesalahan-kesalahan kita. Lisan ini disuruh jaga, ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Dan Ramadan, puasa ini sedang mendidik kita supaya kita mampu menjaga lisan. Maka kata Nabi, idza kana yauma saumin ahadikum, bila salah seorang kalian berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang kalian berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, jangan bicara kotor, jangan ucapkan sesuatu yang menimbulkan pertengkaran. Wa in sabahu aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Bila ada orang sedang berpuasa, datang orang lain yang menghinanya, maka ia diperintahkan untuk mengatakan inni shaim, inni shaim, aku sedang berpuasa. Agama mengajarkan kita, dan Ramadan sedang mendidik kita. Bukankah puasa yang kita jalani ini di antara yang paling berat adalah menjaga lisan kita. Lisan diterjemahkan semakin luas karena perkembangan teknologi informasi.
ada media-media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya, itu merupakan perpanjangan lisan kita. Perpanjangan lisan kita, itulah media sosial kita. Media sosialnya lagi urung pegah abah. Cuman hana ada pegah dengan babah. Kata tok babah, gelantau babah karena Facebook, gelantau babah karena WhatsApp, gelantau babah karena Instagram, gelantau babah karena YouTube. Tapi yang intinya adalah lisan, karena semuanya bersumber daripada lisannya, dan isi lisan bersumber daripada hatinya. Urang menyoglih hati deh ba ia muka. Urang menyebruk hati deh ba pegah haba. Urang menyebruk ba ke pegah haba nyan hana payah agi pegah agaknya got hati. Tabancit lagi urang ya pegah dra kruh iman. Tapi but cumu-cu, but kun gegap, but fitnah gap, but ribah gap, tapi pegah dra kruh iman. Ilong na ada long kun gegap, tapi iman long kruh. Ilong na ada long cuat tagap, tapi iman long kruh. Nyan kan iman ke yang kruh, iga ke yang kruh. Apa sebabnya? Karena serumusnya salah, rumusnya keliru. Orang yang bagus imannya, bagus pula amalnya. Orang yang lemah imannya, lemah pula amalnya. Orang yang baik hatinya, baik pula perilakunya. Orang yang rusak hatinya, rusak pula akan pekerjaannya. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat di antara hal-hal yang perlu kita jaga di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan kita bukan hanya sekedar sah secara fikih, tapi juga ada pahalanya. Kam min sa'imin, berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Salah satu sebabnya dia tidak bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami yang menyampaikan dan seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.